A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan dengan pembelajaran-pembelajaran ini menambah wawasan kita minimal, di mana wawasan itu tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi mari kita transfer dari pengetahuan menuju kepada rasa, di mana rasa ini yang mendorong kita untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pembelajaran yang terbaik adalah ketika pikiran kita tidak loncat ke depan, tidak loncat ke belakang, kita hadir seutuh-utuhnya di sini. Dan untuk menghadirkan kita utuh di sini, mari kita menghening sejenak. Oleh karena itu, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Oke. Kita akan bicara tentang mekanisme pelepasan, ya. Karena kan kita tahu bahwa setiap emosi itu tersimpan dan penyimpanan itu yang ngebuat kita jadi stres misalkan, overthinking gitu misalnya, gitu ya. Dan saya rasa ini menjadi problem buat kita semua untuk bagaimana memanage diri gitu. Teman-teman, jangan lupa life is all about self management. Hidup ini intinya adalah bagaimana kita selalu memanage diri gitu. Dan memanage diri itu kalau teman-teman sering dengar atau lihat video saya, itu saya sebut manas. Ya, manas itu apa? Pikiran, perasaan, emosi. Gitu. Jadi saya pengen belajar sama-sama kesadaran tapi dari perspektif yang benar-benar kita ngerti gitu. Karena kadang kalau ngomongin spiritual tuh jadi ngawang gitu ya, jadi melangit. Tapi kadang-kadang nggak ngerti ini apa sih gitu. Nah makanya saya pengen ngambil jalur dari pengertiannya dulu gitu. Ya, karena sesuatu tanpa dimengerti tidak bisa diaktifasi gitu. Nah, jadi kita belajar dari basic, santai, relax gitu kira-kira. Oke, teman-teman. Sip ya. Yang baru ngikutin perjalanan letting go di saat ini, saya review dulu sebentar boleh ya, teman-teman ya. Yang udah ikut mohon kesabarannya untuk saya ngulang dulu sedikit. Ya, karena kita mau lanjut chapter berikutnya gitu. Oke? Sip. Nah, dengerin baik-baik, santai dan relax. Oke. Pelepasan atau yang disebut letting go, ibarat berhentinya secara tiba-tiba sebuah tekanan batin atau terlepasnya beban. Jadi teman-teman, 95% beban hidup di dalam diri kita itu tidak kita sadari. Garis bawah ya. Tidak kita sadari. Oke? Artinya banyak hal yang kita nggak ngerti, kenapa aku ngerasain ini, kenapa aku kok tiba-tiba begini, lagi happy, kok jadi sedih, ada perasaan-perasaan, itu hampir dari 95% kita nggak tahu penyebabnya apa. Oke? Nah, yang menarik adalah kalau kita tidak mau menggali penyebabnya, kita nggak akan bisa lepas dari beban itu. Intinya teman-teman, kita terlahir dengan banyak beban siapapun itu ya, dalam tanda petik. Kenapa? Karena dalam kelahiran kita, dalam diri kita sampai hari ini, lebih banyak orang yang tidak mengerti kita daripada yang mengerti kita. Nah sebaliknya, kita juga jangan-jangan nggak mau ngerti siapapun itu gitu. Tapi poinnya adalah simple ya, saya sederhanakan dulu. Lukanya lebih besar daripada kesadarannya gitu. Ya, nah. Berarti kalau teman-teman nggak pernah ngecek itu, teman-teman nggak bisa sembuh dalam tanda petik. Gitu. Nah, di sini saya ngambil buku David Hawkins karena Hawkins itu sangat mudah mengajarkan kita untuk ngecek kita lagi di level mana gitu. Contoh ya, saya kasih contoh. Banyak orang yang nggak ngerti emosinya. Ya contoh. Karena gini, karena bahasa emosi susah untuk diceritain gitu. Contoh ya, saya kasih contoh. Kamu kenapa diem aja? Bete.
Heeh, tahu bete. Betenya kenapa? Nggak tahu, pokoknya bete. Nah, udah jadi masalah tuh. Kerasa nggak enak, tapi nggak tahu yang enak nggak enaknya apa. Ya coba-coba dirasain lagi kenapa. Iya, aku tuh tadi kesel karena orang itu gitu, jadi aku marah. Nah, tadi kesel, sekarang marah. Itu beda loh. Mana emosi kesel, mana emosi marah. Jadi sekarang orang marah tapi berpersepsi kesel, pun sebaliknya gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita hari ini akan ngebahas membedah diri sendiri, membedah semua hal yang mungkin kita tidak kenali dan kita nggak tahu ini tuh apa sih gitu. Dan itu biasanya kerasa 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas baru kerasa. Gitu. Jadi setelah usia kita 40 tahun, jangan lupa setoran. Siap Kohen. Oh ya teman-teman, ini juga jangan lupa ya. Ini salah satu partner in crime di TikTok deh ya. Ada Mideren juga, tolong di follow dulu. Itu namanya Kohen. Kohen ini setiap Senin sama Rabu, kadang-kadang juga Jumat 19.30 live. Dan banyak hal yang teman-teman bisa pelajari dari ilmunya beliau. Ya, di follow juga. Nah kalau si Anjrit itu urusan pagi tuh, 7 pagi gitu. Kohen malamnya gitu. Ya, alright. Lanjut ya. Nah, jadi pada dasarnya, teman-teman maaf ya, saya mau mengeneralkan dulu supaya gampang ya. Ya, saya mau mengeneralkan dulu. Pada dasarnya kalian, saya semua terluka. Nah, supaya agak lebih dramatis ya. Pada dasarnya kalian dan saya semua terluka. Wah, gitu kira-kira. Ya, kita tuh banyak luka by the way. Banyak luka. Ya, pada dasarnya. Dan that's okay. That's okay. Kenapa? Karena kita nggak bisa menolak itu. Karena begitu kita lahir, kita hanya bisa menerima pada saat itu. Dan nanti kalau kita sadar penerimaan itu kenapa aku harus nerima, oh nanti kita bahas lebih dalam lagi. Karena itu nanti akan ada perjalanan jiwa namanya. Ya, nanti kita akan ngerti. Ya, saya mempersedikit menggunakan diksi atau terminologi yang agak-agak populer, tapi salah diartikan ya. Jadi teman-teman, yang penting di tahapan awal ini sadarilah bahwa saya punya luka, titik. Itu dulu. Ya, disadari atau tidak ada itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya ulang ya. Pelepasan atau letting go itu adalah bagaimana kita mau melepaskan beban itu. Luka sama dengan beban, ya itu dulu. Kira-kira kurang lebih begitu. Nah, jadi kita akan bahas tentang itu. Nah, itu pertemuan pertama bicara tentang itu. Nah, yang kedua, ada 3 cara utama menangani perasaan. 3 cara nih ya. Saya cepet-cepet ya teman-teman ya, karena ini udah 1 dan 2 gitu. Tapi mudah-mudahan nanti relate. Yang pertama adalah penekanan. Yang kedua adalah ekspresi. Dan yang ketiga adalah pelarian. Oke? Nah, yang menarik adalah banyak orang yang menekan perasaannya dianggap bahwa itu nggak penting, ya udah aja. Tapi padahal itu sedang bertumbuh di dalam. Gitu, ditekan, udah nggak apa-apa. Contoh ya, karena mungkin tahu bahwa nggak boleh marah, begitu ada emosi marah, jangan marah. Dah. Teman-teman jangan lupa, semua emosi didesain untuk dilepaskan ke tempat yang tepat. Saya komain tuh. Karena yang nomor 2 namanya ekspresi. Ketika ekspresinya ke tempat yang dalam tanda petik buruk, maka hasilnya pasti buruk. Contoh. Saya sering kasih contoh gini ya. Teman-teman, ketika kita marah itu adalah energi. Dan ketika itu energi, itu perlu dilepasin. Dan gunakanlah sebisa mungkin energi yang namanya marah menjadi sesuatu yang produktif gitu. Jangan menanam sampah di dalam diri, ya. Benar banget. Ya, melihara kambing bisa gede, potong waktu kurban. Ini melihara marah. Nggak ada gunanya sih sebenarnya. Cuman maaf ya, karena mungkin itu udah kebiasaan untuk dipelihara, untuk disimpan, oh nanti membesar di dalam. Teman-teman jangan salah ya. Teman-teman begitu ngelihat ada orang tenang, kalem, santai,
di dalamnya bisa berantakan berantem loh. Kita nggak tahu. So itulah kenapa jangan judge, kurangi menilai. Nah, ya karena menilai nanti kita akan bahas. Karena menilai adalah salah satu kegiatan yang ngebuat kita cepat drop secara energi. Oke? Ya, sip. Jadi ditekan. Nah contoh, lagi kecewa sama seseorang. Pertanyaan, kenapa kecewa sama seseorang? Bukan orang itu yang membuat kecewa, tapi ekspektasiku yang terlalu besar terhadap orang itu. Berarti orang itu sedang mengingatkan bahwa aku terlalu tinggi ekspektasinya. Betul nggak? Karena kalau saya kecewa sama seseorang dan saya terus nyalahin orang itu, lupa bahwa setiap orang lagi mau mengingatkan dan memberikan pesan kepada kita gitu. Gitu kira-kira. Caranya biar nggak masukin sampah harus gimana? Sadar. Mana berita yang penting dimasukin, mana berita yang nggak penting dimasukin. Nggak usah dimasukin semuanya. Mana yang harus saya komen, mana yang harus saya nggak komen. Nggak usah dikomen semuanya gitu. Mana yang harus saya dengar, mana yang harus saya nggak dengar. Nggak usah didengar semuanya gitu. Ya, nanti tekniknya kita bahas. Sampai sini oke teman-teman? Oke ya. Jadi setelah teman-teman mulai belajar letting go, itu tidak ada faktor luar yang salah, nggak ada. Semuanya pembelajaran gitu. Dan kalau semuanya pembelajaran, kita akan mulai belajar berdamai dengan peristiwa. Karena jangan lupa ya teman-teman ya, semua peristiwa itu netral sebetulnya. Nggak baik, nggak buruk, that's it, paradoks, yes. Makanya ada dalam satu pembahasan hukum, itu disebut hukum paradoks gitu. Tuh, betul kata Cohen. Hati ini ruang suci, bukan tempat sampah. Dan kadang kita membuat ruang suci itu kotor oleh sesuatu yang bahkan kita tidak sadar untuk kita masukin. Makanya teman-teman gak usah jauh-jauh. Rumah suci terbaik dalam hidup itu diri kita. Ini tuh tempel kita nih. Masjid kita, gereja kita, kuil kita itu ini. Jadi kalau belajar masuk ke kuil, ke tempel, masuklah ke dalam dirimu. Untuk apa? Untuk menemukan siapa yang paling sejati di dalam gitu. Gitu kira-kira. Anyway, ya. Nah, jadi yang paling pertama teman-teman sadari dulu bahwa oke. Kalau kata Taylor Swift tuh the problem is always me gitu. Bukan aku. Sorry, bukan dia. Tapi ada apa dengan aku gitu. Nah, membuat sudut pandang ada apa dengan aku itu kalau tidak terlatih nggak bisa. Kenapa? Karena kita setiap saat melatihnya untuk keluar terus. Maka menyalahkan jauh lebih besar daripada merenungkan. Ya. Makanya yang saya selalu ulang-ulang teman-teman, orang yang malas mikir, pasti dia akan menjudge terus gitu. Pasti dia akan menilai terus gitu. Makanya kenapa penting untuk berpikir, kenapa penting untuk belajar. Ya, kenapa itu penting untuk belajar. Jadi teman-teman, hidup tidak pernah selesai mengajarkan sesuatu, maka jangan lelah untuk belajar. Tadi pagi kita bicara tentang rezeki ya teman-teman ya. Jangan lupa loh. Salah satu rezeki besar yang kita luput untuk mensyukurinya adalah masih punya semangat belajar. Semangat belajar tuh rezeki loh. Gitu. Sip ya. Teman-teman, saya baca buku Letting Go-nya David Hawkins. Tapi saya mungkin akan mengaitkannya ke tasawuf, saya akan mengaitkannya ke Vedanta, saya akan mengaitkannya ke psikologi, saya akan mengaitkannya ke macam-macam gitu ya. Jadi ini udah jadi ramuan. Karena kebanyakan orang ini nyaman dengan ramuan orang lain, dianya nggak pernah meracik gitu. Nah setidaknya kita belajar bahwa teman-teman sekarang dapat ramuan saya, selesai teman-teman dapat ramuan saya, teman-teman raciklah ramuannya sendiri. Oke? Karena nanti pada akhirnya kita semua punya cara sendiri untuk menghadapi masalah kita masing-masing. Nggak ada yang sama gitu. Makanya saya selalu ulang-ulang ya, dimanapun saya bicara saya tidak pernah
meniatkan untuk meyakinkan sesuatu gitu, nggak pernah. Saya cuma mau cerita, ngajak mikir, merenung, dan carilah jawabannya sendiri gitu. Karena saya nggak pengen diikutin. Buat apa ngikutin saya? Gitu kira-kira. Nah jadi disinilah proses enak dan nikmatnya menjadi sahabat belajar gitu teman-teman. Ya, oke. Dapat ya teman-teman ya. Itu pertemuan kita kira-kira kemarin bicara tentang itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini ada satu statement yang menarik di sini tuh ini nih teman-teman. Ntar ya, saya cari dulu ya. Bukan pikiran dan bukan fakta, tetapi perasaan yang menempel ke dalam pikiran dan fakta yang ngebuat kita tidak nyaman. Jadi yang beban itu adalah di perasaannya gitu. Ya. Karena nanti kita ngerti bahwa setiap satu perasaan dia punya ribuan pikiran, by the way. Dia punya ribuan pikiran gitu. Nah, ini saya mau highlight dulu ya teman-teman ya. Kita bicara dalam konteks sains dulu sedikit supaya ada bukti ilmiah penelitiannya. Ya. Jadi diobservasi tentang teori saintifik yang namanya Gray-LaViolette namanya. Itu tahun 1981. Pikiran disimpan di bank memori sesuai berbagai nuansa perasaan yang terkait dengan pikiran-pikiran itu. Jadi si perasaan ini ngasih power ke pikiran. Karena itu, ketika kita melepaskan sebuah perasaan, kita membebaskan diri dari seluruh pikiran yang terkait dengannya. Jadi yang penting itu ngebebasin perasaan teman-teman. Ya. Ketika kita tahu bagaimana cara berpasrah, seluruh perasaan apapun bisa dilepaskan kapan saja, di mana saja dalam sekejap, dan itu bisa dilakukan dengan mudah dan berkelanjutan. Jadi yang lama dipegang, tinggal dilepasin, sebenarnya lepas. Tinggalnya, gampangannya. Tapi yang ngebuat kita nggak mau lepas, sebenarnya kamunya aja yang nggak mau ngelepasin perasaan itu. Kenapa? Karena kamu ngerasa bahwa ya aku gini karena mau ngasih pelajaran buat dia. Kalau kamu nggak dapat pelajaran, nanti kamu nggak berubah. Nah, satu. Jadi dendam tuh. Ya karena kamu nggak layak dimaafkan. Kamu yang salah sama saya, kok saya yang memaafkan? Cara melepaskannya memaafkan, nggak ada lagi. Sehingga ketika memaafkan, sadarilah bahwa bukan kamu yang layak untuk aku maafkan, tapi aku yang layak untuk bahagia gitu. Nah, sekarang gimana skill memaafkan kita? Tuh, susah. Apa yang ngebuat susah? Karena nggak pernah latihan. Kenapa nggak pernah dilatih? Karena nggak tahu kesadarannya, nggak tahu ilmunya. Dan di situ nanti kita penting untuk terus belajar gitu. Gitu ya. Kenapa cinta mendominasi pikiran? Karena dengan cintalah kita akan melekat. Maka kita akan selalu disakiti hati oleh orang yang kita cintai, bukan oleh orang yang kita benci. Bukan. Orang yang kita cintai jauh lebih menyakitkan daripada orang yang kita benci. Hukumnya begitu. Mau gak mau. Maka setiap kita punya rasa cinta, rasa sayang, ada lekat kemelekatan di situ, attachment. Makanya antara mencintai dan melekat itu dua hal yang tipis banget. Setipis banget. Gitu ya. Nah, jadi apa itu kondisi pasrah? Kondisi pasrah bermakna menjadi bebas dari perasaan-perasaan negatif di area tertentu sehingga kreativitas dan spontanitas mampu bermanifestasi tanpa perlawanan atau campur tangan konflik batin. Artinya, ketika saya pasrah, saya lepasin perasaan negatif. Selesai. Siapa yang bisa melepaskan? Aku. Dan ini gak bisa diwakilkan. Teman-teman mau ikut seminar, mau ikut pembelajaran, mau ikut apapun, tapi gak pernah melatih untuk lepas, gak bisa. Karena ini sesuatu yang tidak bisa diwakilkan. Ya, ini adalah perjalanan yang
nggak bisa dijokiin. Anyway, teman-teman, kita nggak bisa libur dalam hidup. Nggak bisa absen dalam hidup. Ya, cinta yang baik yang gimana? Cinta yang baik adalah cinta yang membebaskan. Ya, nanti kita bahas tentang essential of love ya, nanti kita bahas ke situ. Oke ya, teman-teman ya. Dapat ya, mudah-mudahan ada sesuatu nih dari opening. Kita pemanasan dulu, belum mulai ya. Ini baru pemanasan nih. Baru warming up dulu. Ya, warming up. Nah, jadi sekarang yang punya stigma susah, nggak bisa. Siapa yang bilang susah? Aku. Siapa yang bilang nggak bisa? Aku. Jadi siapa yang membuat aku untuk lepas dari beban yang terus membebani siapa? Aku gitu. Gitu kira-kira. Sip ya. Nanti kita kaitkan ke teologis, nanti kita kaitkan ke spiritual, nanti kita kaitkan ke tempat-tempat lain lah. Tapi teman-teman, please isi dulu knowledge-nya. Karena berspiritual tanpa knowledge, itu nanti cuma bisa ikut-ikutan aja sih gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita kasih nutrisi knowledge gitu, itu penting. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan berubah. Karena yang akan merubah kita adalah pengertian. Oke teman-teman. Sip ya. Clear ya. Oke. Perasaan dan mekanisme mental udah kita bahas kemarin. Jadi ada ditekan, mau diekspresikan atau lari dari perasaan. Sebisa mungkin jangan lari dari perasaan. Tanya, aku tuh kenapa? Ya, nanti di akhir sesi kita sama-sama belajar melepaskan beban perasaan. Ya, nanti di akhir ya. Ini praktek yang simple, tapi kalau teman-teman lakukan berulang-ulang, pengalaman pribadi saya itu sangat efektif, efisien. Secara subjektif saya bisa katakan ini salah satu cara untuk bagaimana kita melepaskan emosi. Ya, nanti di ending kita kita praktek lah gitu ya, kita coba. Makanya yang belum nyiapin catatan nama bolpen, siapin, karena nanti kita butuh itu. Ya, oke. Sip ya, teman-teman ya. Kita mulai, udah siap? Ntar ini pada bobo jangan-jangan. Cek dulu ah. Ready? Ready ya? Oke. Ini baru pemanasan, belum apa-apa belum. Ini baru warming up. Nah, sebelum kita mulai, kita santai dulu, relax sebentar. Supaya lebih calming, lebih santai, lebih relax gitu ya. Jadi sebelum mulai, yuk kita dengerin dulu lagu ini. Berikutnya adalah perasaan dan stres. Oke, mantap. Ada feel good-nya teman-teman, ada rasa enak, lebih plong, lebih enak. Karena kita tuh kalau kumpul di vibrasi dan frekuensi yang pas tuh enak loh. Feel good, ada sesuatu yang lebih gimana gitu. Berasa ya? Semoga berasa, anyway. Mantap, oke. Feel good, yes. Ya, itu yang kita butuhkan. Nice, thank you. Oke. Sip ya, feel good-nya udah oke. Sekarang pindah lagi ke sini. Kan tadi udah diturunin, sekarang naik lagi ke sini. Siap lagi untuk untuk kita menyelam. Ya. Sip. Apapun yang sedang teman-teman rasain sekarang, problemnya apa? Let's dive in. Ya, tenang aja. Ya. Oke. Dan mungkin karena perasaan itu, karena masalah itu teman-teman jadi mau belajar. Ya, kalau nggak ada itu mungkin kita nggak mau belajar. Jadi kita tahu bahwa setiap hal yang kita anggap buruk dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang menumbuhkan, by the way. Ya, sip. Lanjut ya. Let's start. Kita mulai ke chapter yang namanya perasaan dan stres. Oke. Anyway, suara sama musik oke, teman-teman? Kita cek dulu suara sama musik apakah balance, suaranya enak, musiknya oke, kekencangan enggak? Oke, aman ya. Sip, mantap. Thank you. Lanjut ya.
Ada banyak perhatian dan publikasi tentang masalah stres tanpa pemahaman yang tepat mengenai sifat dasarnya. Nih ya teman-teman ya. Ketika kita mulai melakukan self-diagnose, melakukan diagnosa. Oh iya saya lupa, tadi lagunya judulnya Usik by Feby. Cari aja Usik gitu. U-S-I-K, Usik. Ya, saya ulang ya. Ada banyak perhatian dan publikasi tentang masalah stres tanpa pemahaman yang tepat mengenai sifat dasarnya. Oke? Dikatakan bahwa kita lebih rentan terhadap stres daripada sebelumnya. Apa penyebab utama stres? Tentu saja, penyebabnya bukan faktor-faktor eksternal. Oke? Faktor-faktor eksternal hanyalah contoh dari mekanisme proyeksi. Nah, teman-teman mulai ngerti ini ya. Sesuatu yang di luar itu adalah proyeksi yang di dalam. Jadi mulai sadari bahwa bukan kenapa kamu gitu disebabkan oleh kenapa dengan aku gitu. Ulang ya. Ulang. Faktor-faktor eksternal hanyalah contoh dari mekanisme proyeksi. Oke? Jadi kalau kita bicara dalam konteks mekanisme proyeksi, semua yang terjadi itu datang dari proyeksi. Semua yang kita nilai, semua yang kita hadapi datang dari proyeksi. Dapat ya? Simpel, contoh. Kalau teman-teman lagi kesal, semua yang kita lihat ngeselin aja. Tapi kalau teman-teman lagi happy, semua yang dilihat beautiful, indah, top. Ya. Jadi kalau ada istilah seeing is believing, melihat adalah percaya, bukan itu. Tapi kepercayaanmu yang akan terjadi di mana proyeksi di dalam yang akan terjadi gitu. Jadi kalau sekarang ada sesuatu yang nyebelin, santai dulu. Itu proyeksiku. Aku jangan terlalu cepat untuk bereaksi. Tar dulu. Nah gitu. Gitu ya. Mau tanya Kak agar jadi orang yang sabar dan ikhlas bagaimana? Nih ini kita lagi bahas cara menjadi sabar, ikhlas, menerima semuanya. Ini pembahasan lagi di situ. Sampai sini oke teman-teman? Nangkep maksud saya nggak? Tentang proyeksi. Nangkep ya? Paham ya? Oke. Sip. Mantap. Ulang ya sekali lagi ya. Faktor-faktor eksternal hanyalah contoh dari mekanisme proyeksi. Mereka atau itu yang dipikir sebagai penyebabnya. Sementara pada kenyataannya, apa yang kita rasakan sekedar pelepasan tekanan batin dari emosi-emosi yang tertahan. Perasaan-perasaan yang tertahan inilah yang membuat kita rentan terhadap stres eksternal. Nah, contoh ya. Misal, teman-teman kalau percaya kalau ada orang yang pakai baju kuning, dia bikin aku jadi tidak beruntung. Itu kepercayaan. Terus karena kepercayaannya gitu, ada orang yang pakai baju kuning. Astaga, ketemu baju kuning, aku pasti gak beruntung. Nah, mulai itu. Itu belief kita. Yang nanti begitu terjadinya tidak beruntung, gara-gara si kuning tadi sih gitu. Gitu loh. Jadi hati-hati sama kepercayaan. Ya, hati-hati sama belief. Karena belief itu belum tentu realitas gitu. Makanya penting untuk selalu mengupdate si belief. Ya. Nah, terus dibilang. Contoh gampang lagi. Teman-teman pernah marah sama orang lain ya gara-gara dia anggapannya? Enggak kok. Marahnya udah ada di sini. Sesuatu yang di sini tuh yang saya bilang tadi, semua kita terluka. Dah, mau gak mau. Semua kita punya luka. Nih saya ulang-ulang ya supaya agak dramatis.
Semua siapapun kita punya luka. Tolong ingat ini baik-baik. Gitu ya. Itu ingat tuh. Jadi maksud saya jangan ngerasa bahwa aku orang yang paling menderita di dunia ini. Enggak. Pada dasarnya semua menderita. Pada dasarnya. Cuman kalau ada orang ngomong, kamu kok gak kelihatan menderita? Iya, aku menderita sih. Tapi aku gak pernah bikin status soalnya. Aku gak pernah cerita-cerita aja. Gak pernah mengumbar deritaku gitu. Nah sekarang yang menarik, deritanya diumbar gak diberesin gitu. Akhirnya nyari perhatian dari luar. Bikin status aja. Berharap ada orang yang baca terus jadi kasihan sama kita. Akhirnya kita jadi pengemis. Ngemis kasihan orang. Terus datang pengemis minta-minta. Oh dasar kamu pengemis. Nah yang pengemis siapa nih? Dia yang minta-minta atau aku yang bikin status? Ayo gimana? Berarti pengemis nunjuk pengemis gitu. Bener gak teman-teman? Nah artinya begitu kita mulai menyadari ini, ketika kita bicara dalam konteks bahwa oh iya ya, basically di dalam sini saya sering bilang namanya unfinished business, sesuatu yang belum diberesin, sesuatu yang belum selesai gitu. Jadi ingat ya, nggak ada kata-kata aku sakit hati gara-gara kamu, no. Sakit hatinya udah ada, tapi dia hanya mencet tombol, gitu. Sampai sini oke? Paham? Teman-teman sambil didengar, sambil dirasain, ini gue banget deh gitu, relate deh gitu ya. Jadi sambil melakukan yang namanya penelaahan ke dalam gitu. Awasnya jangan gini nih, begitu ngomong yang diingat bener dia banget ya. Ih dia banget gitu tuh orangnya. Jangan gitu loh ya. Teman-teman kalau punya kebiasaan dia nggak akan berubah aja. Ya saya sering cerita nih ya di pengajian nih biasanya. Jangan jadi orang pelit. Iya, saya jadi ingat tetangga saya pelit gitu. Bukan dia yang ingat gitu. Gitu ya. Anyway, ya. Jangan aja jadi orang yang gibah. Bener teman saya tuh ya, tukang gibah. Yang diingat temannya coba. Jadi aja nanti kalau pas nanya di forum, mau nanya teman saya. Nah padahal yang nanya dia gitu ya. Ya teman-teman ya. Ingat, ini masukin ke dalam karena poinnya bukan untuk orang lain. Coba dirasa-rasa, iya ya gue banget nih gitu. Jadi maksud saya selesai ini ngerti bahwa ada sesuatu yang gak beres di dalam. Nah tapi ini bukan buruk, enggak. Karena daripada pura-pura I'm fine, I'm okay, ditutupin tuh, represif namanya, lama-lama meledak. Ya, it's okay to not be okay. Enggak okay itu juga okay. Ya. Nah, ribet ya emang sih bahasa tuh jadi ribet. Tapi mudah-mudahan paham ya. Anyway. Lanjut ya. Pulang ya. Ntar tanya dulu sampai sini. Ini paham apa puyeng? Paham, mantap. Thank you. Yang paham satu, yang puyeng 882. Ya oke, paham banget. Duh seneng ya. Ini kalau ngobrol sama orang-orang pintar gini tuh seneng deh gitu ya, cepet paham gitu. Tapi cepet lupa juga sih, abis ini lagi sedih lagi sih gitu. Ketawa dulu lah. Tepuk tangan maksudnya salah mencet lagi. Ya gak apa-apa ya. Oke, lanjut. Alright, lanjut. Pulang ya teman-teman ya. Dah. Faktor-faktor eksternal hanyalah contoh dari mekanisme proyeksi mereka atau itu yang dipikir sebagai penyebabnya, sementara pada kenyataannya apa yang kita rasakan sekedar pelepasan tekanan batin dari emosi-emosi yang tertahan. Alright? Perasaan-perasaan yang tertahan inilah yang membuat kita rentan terhadap stres eksternal. Sumber sebenarnya stres adalah dari dalam diri sendiri, bukan dari luar diri, sebagaimana banyak diyakini orang. Garis bawah. Bener, ini ilmu mahal. Makanya jangan disepelekan.
Gimana cara menghormati ilmu ini? Diaplikasikan. Gitu ya. Nah, saya ulang ya. Sumber sebenarnya stres adalah dari dalam diri sendiri, bukan dari luar diri, sebagaimana banyak diyakini orang. Ya. Kesiagaan untuk bereaksi dengan rasa takut misalnya, bergantung pada seberapa banyak rasa takut di dalam diri, yang kemudian dipicu oleh stimulus dari luar. Dipicu oleh stimulus dari luar. Semakin besar ketakutan yang kita simpan, semakin persepsi kita tentang dunia diubah menjadi pengharapan yang menakutkan. Ngarep terus. Akhirnya jadi ada ekspektasi. Katanya 70% penyakit dari pikiran. Almost yes. Tapi ada yang bilang juga 85, ada yang bilang juga 92. Ya anyway, teman-teman, berarti pikiran bisa bikin kita sakit nggak? Bisa nggak? Pikiran bisa bikin kita sakit nggak? Iya. Berarti kalau pikiran bisa bikin kita sakit, berarti pikiran bisa bikin kita sehat. Betul nggak? Berarti tinggal milih nih. Saya mau menjadikan pikiran ini sebagai sumber sakit atau sumber sehat. Itu pilihan. Nah, simpel teman-teman yang mau belajar, teman-teman lagi menggunakan pikirannya untuk sehat. Sip, mantap. Aku pengen sehat, yes. Dan ya mudah-mudahan ya, after ini kita tuh bisa nerima lebih baik gitu sih diri ini. Ini tuh banyak ditolak loh. Banyak dibully. Sok coba, kalau ngaca, yang dilihat pasti jeleknya dulu. Kurang apa ya? Kurang apa ya? Gitu. Jeleknya dulu yang dilihat. Ini dikomplain mulu gitu. Sok kapan terakhir memuji diri? Bukan so pede, bukan ya. Tapi menerima gitu. Dalam artian bersyukurlah, itu bahasanya. Berterima kasih. Gitu. Dan bukti kita berterima kasih sama diri kan sederhana, dirawat. Karena kita nggak bisa lepas dari ini nih. Dan seumur hidup kita hanya akan bareng sama si ini. So itulah kenapa nggak ada yang bisa sayang sama kita kecuali si ini. Jadi jangan nyari di luar lah. Ingat, yang di luar adalah refleksi. Oke, teman-teman ya. Dapat ya? Clear ya? Mantap. Lanjut ya? Alright, sip. Nah, bagi orang yang penuh ketakutan, dunia adalah tempat yang menakutkan. Ya. Bagi orang yang penuh amarah, dunia adalah kekacauan. Akibat frustasi dari kekesalan. Bagi orang yang memendam rasa bersalah, dunia adalah godaan dan dosa yang ia lihat di mana-mana. Yo, nih, dosa, godaan. Itu pasti di dalamnya banyak rasa bersalah tuh. Dikit-dikit takut, dikit-dikit. Banyak godaan, nggak mau tergoda. Itu pasti banyak bersalah di dalamnya. Feel di mana kita merasa bersalah. Jadi aja kita benci sama dunia. Abis gitu mikirnya gini lagi, nggak apa-apa aku di dunia sengsara, yang penting nanti di akhirat. Nah gimana? Sekarang aja nggak beres apalagi nanti gitu. Habis gitu julid lagi sama tetangga, nggak apa-apa lah dia duniawinya enak, tapi belum tentu akhiratnya nanti masuk surga. Tahu dari mana coba? Nah itu kejulidan religius biasanya. Ya. Anyway. Nggak boleh baper ya teman-teman ya, karena fakta masalahnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya ulang. Berarti faktor X itu adalah ekspresi dari dalam.
Ya, jadi begitu faktor eksternal adalah refleksi dari dalam. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya, ini penting sih. Aduh, kenapa lagunya jadi gini ya? Oh, saya lupa untuk diulang-ulang. Sorry. Nah, ini lagu paling enak buat belajar sih. Semakin besar ketakutan yang kita simpan, semakin persepsi kita tentang dunia diubah menjadi pengharapan yang menakutkan. Bagi orang yang penuh ketakutan, dunia adalah tempat yang menakutkan. Bagi orang yang penuh amarah, dunia adalah kekacauan, akibat frustasi dan kekesalan. Bagi orang yang memendam rasa bersalah, dunia adalah godaan dan dosa yang ia lihat di mana-mana. Ya. Apa yang ada di dalam diri mewarnai dunia kita. Nih punch point. Jadi warna di luar tergantung warna di dalam. Kalau teman-teman pakai kacamata hijau, ya semuanya jadi hijau. Begitu ketemu teman, kenapa muka lu hijauan? Ya. Terus temannya ngomong, buka dulu kacamatanya dong. Kalau kamu udah ngebuka kacamata, kamu akan melihat aku ini indah. Apa maksudnya? Kenapa kita bisa menilai, julid, mengkategorikan? Karena kita pakai kacamata konsep kita. Dan kalau kita ngelepas semua konsep, negative thinking, yang kita lihat hanyalah keindahan. Bukankah ketika kamu melihat seseorang itu sangat indah, kamu melihat Tuhan di situ? Yang kamu lihat Tuhannya, bukan sosoknya. Tapi karena sosoknya adalah wujud, maka kamu melihat wujud yang isinya adalah kasih sayang Tuhan gitu. Jadi begitu saya terpesona dan saya amazed kepada siapapun, saya amazed sama isinya, bukan orangnya. Ininya nggak penting, dalamnya yang penting. Betul nggak? Maka kalau kita udah mulai bisa membedakan mana fisik dan mana isi, saya hanya akan amazed dengan siapa penciptanya gitu. Dan saya tahu bahwa itu adalah bagian dari manifestasinya dia. Bentuknya apa? Kasih sayang Tuhan. Gitu. Ya. Oke. Nah jadi saya ulang ya. Ini penting banget nih teman-teman. Ada di dalam diri mewarnai dunia kita. Ya. Apa yang diwarnai. Jadi yang di luar tuh Nah, karena kita jarang latihan ngelihat isinya, kita ngejudge mereknya. Dasar kamu orang ini itu. Padahal yang kita lihat dan aku, dua-duanya kasih sayang yang sama gitu. Betul nggak? Nah ini kalau nggak dilatih kan nggak bisa. Apalagi udah terpapar sama dogma, doktrin, pengajaran, ilmu dari figur otoritas, orang tua, lingkungan. Gitu. Anyway. Ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, karena ini penting banget. Boleh ya? Sekali lagi ya, nggak bosan ya? Sekali lagi aja. Sekali lagi. Ya, sekali lagi ya. Oke. Semakin besar ketakutan kita yang kita simpan, semakin persepsi kita tentang dunia diubah menjadi pengharapan yang menakutkan. Oke. Bagi orang yang penuh ketakutan, dunia adalah tempat yang menakutkan. Bagi orang yang penuh amarah, dunia adalah kekacauan, akibat frustasi dan kekesalan. Bagi orang yang memendam rasa bersalah, dunia adalah godaan dan dosa yang ia lihat di mana-mana. Apa yang ada di dalam diri mewarnai dunia kita. Jika kita melepaskan rasa bersalah di dalam diri kita, kita akan melihat dunia nan lugu dan indah. Namun, orang yang menyimpan rasa bersalah hanya akan melihat kejahatan di dunia. Aturan dasarnya adalah kita berfokus pada apa yang kita tahan.
Duh, ini dalam banget sih. Kita berfokus terhadap apa yang kita tahan. Semakin posesif, semakin takut kehilangan. Semakin mengontrol, semakin takut untuk kehilangan. Semakin pengen perfect, pengen sempurna, semakin takut untuk tidak terjadi. Betul nggak? Maka mending gak bagus dikit daripada nunggu perfect tapi terjadi. Ini nunggu perfect dulu nih gak jadi-jadi. Kenapa? Overthinking masalahnya. Gitu. Ini punchline-nya keren banget nih, sekali lagi ya. Aturan dasarnya adalah kita berfokus pada apa yang kita tahan. Artinya, yang kita tahan itu jadi sesuatu yang akan memberatkan gitu. So that's why we need to letting go. Letting go gitu. Ya. Stres muncul dari akumulasi tekanan, perasaan-perasaan yang kita tertahan. Tekanan tersebut mencari jalan keluar. Tekanan tersebut mencari jalan keluar. Dan karenanya peristiwa-peristiwa eksternal hanya memicu apa yang selama ini kita tahan, baik secara sadar ataupun tidak. Ngerti ya sekarang ya? Semua urusannya adalah apa yang ditahan. Oke? Energi perasaan kita yang tersumbat muncul kembali melalui sistem saraf otonom kita dan menyebabkan perubahan patologis yang mengarah pada penyakit. Oke? Perasaan negatif serta-merta menyebabkan hilangnya 50% kekuatan otot tubuh dan juga mempersempit visi kita baik secara fisik maupun mental. Oke? Stres adalah reaksi emosional kita terhadap faktor pencetus atau stimulus. Stres ditentukan oleh sistem keyakinan kita dan tekanan-tekanan emosional yang terkait dengan sistem keyakinan tersebut. Teman-teman, hati-hati dengan sistem keyakinan kalian. Jangan-jangan sistem keyakinan kalian dan saya itu hanya dapat dari dongeng, cerita, dogma, doktrin. Hati-hati aja. Dan nanti ini kaitannya sama religius nanti. Agama salah satunya. Hati-hati loh. Ya. Karena orang yang religius belum tentu punya moral yang bagus. Itu penting. Karena concernnya adalah penting untuk kita sangat berhati-hati sama keyakinan kita gitu. Ya makanya jangan ketipu sama hal-hal gitulah. Ya. Jangan gimana ya. Ya kita tertutup gara-gara figur otoritas gitu misalnya. Gara-gara yang ngomong figur otoritas main iyahin aja. Iya kan menurut. Yang ngomongnya juga manusia loh. Ingat ya, guru itu artinya cahaya, bukan orangnya. Tapi cahaya yang dititipkannya. Jadi bukan sosoknya yang penting sebenarnya. Sebenarnya ya. Tapi poinnya adalah kesadarannya. Ya, ini penting nih. Stres ditentukan oleh sistem keyakinan kita dan tekanan-tekanan emosional yang terkait dengan sistem keyakinan tersebut. Makanya gunakan akal gitu. Jangan pokoknya katanya gitu. Ya. Maka bukan stimulus eksternal yang menyebabkan penyebab stres, melainkan tingkat reaksi kita. Semakin kita berpasrah, semakin kita terhindar dari stres. Bencana akibat stres hanyalah akibat dari emosi-emosi kita sendiri
efektivitas pelepasan dan berkurangnya respon tubuh terhadap stres, nanti akan ada bahasannya sendiri. Oke. Banyak program penurunan stres yang ditawarkan saat ini seiring kehilangan poin pentingnya. Mereka mencoba meringankan efek pasca stres daripada menghilangkan penyebab stres itu sendiri. Atau mereka berkonsentrasi pada peristiwa-peristiwa eksternal. Ini seperti mencoba menurunkan demam tanpa memperhatikan infeksi yang menyebabkannya. Ayo. Ngaca, mukanya jelek, yang diganti kacanya. Makanya muka itu bukan dikasih filter, dirawat ya. Jangan diganti kacanya. Beli kaca baru, ngaca lagi, jelek, pecahin lagi kacanya. Ngelihat di kaca, cemberut. Tapi yang digini-giniin mulutnya yang di kaca gitu. Betul nggak? Berarti kaca sebagai refleksi, tergantung gimana aku senyum, dia senyum. Aku mukanya merengut gitu, dia juga ikut merengut. Nah berarti sekarang, maaf ya, jangan-jangan banyak ngeganti kaca sih gitu. Tapi nih si ininya nggak diberesin gitu. Pakai efek boleh lah. Kacanya bosan. Gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Dapat ya. Nah, nanti kita bahas tentang kesadaran kaca, refleksi. Kalau kita udah ngaca, yang asli yang mana sih? Makanya nanti kita ngerti bahwa ada statement the image of God gitu. Imago Dei. Begitu kamu bercermin, refleksi itu menentukan apa yang di depan cermin. Maka perubahan tidak pada cerminnya, bukan ngeganti kacanya, tapi merubah refleksinya. Oke. Oke nggak nih sampai sini? Ini kalau diam-diam gini tuh curiga sih. Antara ngerti banget sama bingung gitu. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman, menarik nggak ya? Aduh, ini saya tuh mau ngomongin the world of illusion. Tar aja lah. Tar aja ya. Tar aja kita bicara itu. Oke, kita ulang ya. Kita ulang dari sambil salto. Sambil salto. Oke. Banyak program penurunan stres yang ditawarkan saat ini seiring kehilangan poin pentingnya. Aku udah healing tapi aku gak sembuh. Iya, kamu ngerubah buahnya tapi akarnya gak diberesin. Gitu. Ya. Nah, jadi mereka mencoba meringankan efek pasca stres daripada menghilangkan penyebab stres itu sendiri. Atau mereka berkonsentrasi pada peristiwa-peristiwa eksternal. Ini seperti mencoba menurunkan demam tanpa memperhatikan infeksi yang menyebabkannya. Misalnya, misal ya, ketegangan otot adalah akibat dari kecemasan. Oke? Ketakutan, amarah, rasa bersalah. Pelatihan teknik relaksasi otot hanyalah memiliki manfaat yang sangat terbatas. Pelatihan teknik relaksasi otot hanyalah memiliki manfaat yang sangat terbatas. Alih-alih, akan jauh lebih efektif jika kita menghilangkan sumber stres yang mendasarinya, yaitu amarah, ketakutan, rasa bersalah, atau perasaan-perasaan negatif lain yang ditahan atau ditekan. Gerak menurunkan emosi, tapi akarnya nggak dicabut. Gerak diulang-ulang tidak menyelesaikan sumbernya. Jadi jangan jadikan gerak sebagai pelarian. Gerak penting tapi bukan pelarian. Banyak yang melarikan diri sih sebenarnya.
Gimana kalau akarnya itu sumber suaminya sendiri? Suami memang akan selalu menjadi sumber teman bertumbuh yang sangat baik, terbaik dalam hidup. Contoh. Bagus ya, kita kasih contoh. Lagi stres, saya selalu bilang, teman-teman kalau lagi bad mood, lagi stres, gerak. Mau olahraga, nyanyi, nyuci kamar mandi, nyikat kamar mandi, terserah deh. Kerjain aja, gerak aja. Nah, ketika kita gerak, volume energinya turun. Habis gitu feel good. Tapi kalau itu dilakukan ulang-ulang, akarnya nggak diberesin, gerak terus nggak akan menyelesaikan gitu. Gitu ya. Gimana kalau sumber toksiknya suami? Ya maaf ya, pasangan pasti sumber toksik bagi siapapun. Karena pasangan adalah karma terbesar dalam hidup. Gitu. Intinya gitu. Nah nanti kita bahas. PR besar hidup tuh pasangan, anak, orang tua. Udah. Itu paling besar. Circle 1. Teman-teman, Adam anaknya berantem. Nuh, istri anaknya ribet. Ibrahim ribut sama bapaknya. Musa ribut sama bapak tirinya. Ya. Jadi problem keluarga itu adalah problem seumur hidup. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong, aku punya masalah keluarga, ini dari zaman Adam juga udah ada, klasik masalahnya. Ini dapat nggak maksudnya? Itu ya. Gautama benar, that's it. Buddha juga kabur dari rumahnya. Gitu. Jadi udah terima aja. Tapi nanti ada batasan memang. Ada. Ya ada. Dan kalian gak bisa milih pasangan sih sebenarnya. Ya dipersatukan kok gitu. Mau gimana pun gak bisa. Karena itu bagian dari soul journey. Wah. Ntar kapan-kapan kita bahas hakikat pernikahan gitu ya teman-teman ya. Ini kalau dilanjutin jadi ceramah nikah masalahnya ya. Sip ya. Anyway, kira-kira saya mau lanjut lagi dikit lagi. Karena jam 1 ada kelas, jadi prepare next 30 minutes ya, bentar lagi. Teman-teman sampai sini oke? Ini saya mau ngasih contoh terakhir, habis gitu kita closing, recap. Aman? Oke aman ya? Sip. Mantap. Alright. Terakhir ya. Bisa bosen ya, jam 7 nonton, jam 10 nonton. Ntar bosen lagi. Yang penting bertahap, pelan-pelan tapi dapat gitu. Alright, let's go. Ya, misalnya. Enggak deng, saya ulang dikit lagi ya dari paragraf terakhir ya. Banyak program penurunan stres yang ditawarkan saat ini sering kehilangan poin pentingnya. Mereka mencoba meringankan efek pasca stres daripada menghilangkan penyebab stres itu sendiri, atau mereka berkonsentrasi pada peristiwa-peristiwa eksternal. Ini seperti mencoba menurunkan demam tanpa memperhatikan infeksi yang menyebabkannya. Misalnya, ketegangan otot adalah akibat dari kecemasan, ketakutan, amarah, dan rasa bersalah. Pelatihan teknik relaksasi otot hanya memiliki manfaat yang sangat terbatas. Alih-alih akan jauh lebih efektif jika kita menghilangkan sumber stres yang mendasarinya, yaitu amarah, ketakutan, rasa bersalah, atau perasaan-perasaan negatif yang lain yang ditahan dan ditekan. So, mulai perhatikan apa yang banyak ditekan. Dan apa yang banyak ditekan itu yang akan membuat realitas yang keluarnya menjadi sebuah hal yang terjadi. Faktor eksternal itu bukan dalam tanda petik yang membuat kita marah,
Tapi yang ditekan itulah yang membuat di luar diri kita menjadi tidak baik gitu kira-kira. Oke, teman-teman. Got it? Dapat? Dapat ya? Nah, ya nanti jam 8 kita ada live juga ya, jam 8 malam. Nggak tahu yang jam 1 bisa di live-in nggak ya? Enggak sih kayaknya. Ngabuburit ada sih kayaknya nanti, seperti biasa ya, jam 5 gitu. Nanti jam 8 kita ketemu Rio Hasan, Dok Des. Nah. Oke, teman-teman dapat ya. So, mudah-mudahan dimanapun teman-teman dapat apa yang dipelajari. Tapi intinya mudah-mudahan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah sekarang sebelum kita praktek ya, kan harus ada prakteknya. Coba dong teman-teman tulis beberapa kalimat pelajaran apa yang aku dapatkan hari ini dari chapter Letting Go yang barusan kita pelajari. Sok ditulis buat evaluasi. Yo, dapat apa? Simpel-simpel aja. Melepaskan, nice. Sabar, nice. Nahan amarah, oke. Lebih harus ikhlas, oke. Realita, yes. Apa yang terjadi di dalam mewarnai di luar. Itu benar itu punch point banget, benar. Yes. Ih, mantap. Sik ya, ini kalau belajar interaksi, pada belajar benar sungguh-sungguh tuh kita sama-sama naikin ini loh, naikin vibrasi gitu. Kan seru ya kita belajar. Oke teman-teman, thank you ya responnya. Very nice. Itu buku apa? Ini buku Letting Go, bukunya David Hawkins. Kalau yang mau beli. Nah. Tapi biasanya dibeli aja sih, nggak dibaca. Biasanya. Dipajang gitu banyak bukunya, baca enggak, makanya saya bacain gitu. Beli di mana? Banyak, dicari aja Letting Go di TikTok Shop juga kayaknya ada deh. Oke ya teman-teman ya, mendingan dengerin, ya udah nggak apa-apa. Beli enggak, baca enggak, denger kan dapat juga isinya ya. Tapi ingat, yang saya sampaikan itu racikan saya. Teman-teman racik sendiri. Ya, jangan jadi second hand people. Cuman ikut-ikutan gitu. Racik sendiri. Oke, teman-teman ya. Ini tadinya mau praktek, kita praktek bentar lah ya. Masih ada oke? Masih mau sebentar lagi oke? 10 minutes gitu. Nah, sekarang yang lagi dalam kondisinya apapun teman-teman penting untuk duduk nyaman. Ya, duduknya sedikit tegak. Santai. Ayo duduknya enakin dulu. Catatannya siapin. Kertasnya siapin. Ini latihan kita ulang-ulang ya. The Power of Now nanti ya, habis tamat buku ini ya, kita nanti ke Eckhart Tolle. David Hawkins, Eckhart Tolle, Joe Dispenza, Greg Braden, banyak lah teman-teman. Kita belajar lah pokoknya ya. Pokoknya jangan lelah belajar aja. Ternyata aku belum ikhlas, bagus tuh mulai disadari. Ternyata aku nyebelin ya, bagus tuh. Ternyata aku pelit, bagus. Ya. Buku Hukum Langit, iya buku Hukum Langit nanti ya kita bahas ya. Frekuensi dan vibrasi nanti kita bahas. Belum masuk ke situ. Macam ada yang lepas dariku. Mantap. Nice. Oke, teman-teman, duduk santai, relax, dengerin saya baik-baik ya. Sok santai dulu, relax. Tangannya lepasin dari chattingan. Yuk kita belajar kerjasama. Gak boleh ada yang komen. Nah, lepasin dulu. Kita mulai kalau benar-benar komennya udah 0 ya. Nah, lepasin dulu. Lepasin.
bagus. Sip ya. Dilarang komen. Dengerin baik-baik. Nggak boleh komen dulu. Lepas. Lepas. Ya, no, dah, sip. Dah, nanti komennya habis ini. Ya. Nah, ini latihan ya. Latihan, dah, sip. Hup. Diam. Diam. Dah. Sip. Nah, sekarang gini teman-teman. Kita tahu bahwa kita banyak yang ditahan di dalam. Banyak sesuatu yang ditahan. Sekarang teman-teman ambil waktu 2 menit. Ya, 2 menit aja, jangan lama-lama. Nanti saya kasih clue-nya. Teman-teman diam sebentar. Tangannya boleh gini. Sok tangannya simpan di dadanya masing-masing. Matanya boleh dipejamkan. Relax sebentar, rasain. Dan teman-teman benar-benar rasain apa sih yang per saat ini berat banget aku rasain. Apa sih yang per saat ini aku gak nyaman banget, gak enak banget. Silakan, rasain itu. Rasain. Dapetin. Jujur aja. Ya, jujurnya kan sama diri sendiri, gak ada yang tahu, gak apa-apa. Jujur aja. Apa yang membuat aku berat? Mau itu pasangan, orang tua, anak. Lepasin dari stigma-stigma. Aku tuh gak boleh gini deh. Lepasin. Ya. Ayo, dirasain. Dah. Sekarang teman-teman boleh dibuka matanya dan tulis apa yang paling dirasa berat yang barusan dirasain. Tuliskan dalam sekitar beberapa kalimat aja. Aku sedang merasakan berat tentang ini karena ini itu. Silakan ditulis. Tulis ya. Nggak boleh diketik di handphone gitu, jangan. Ditulis pakai bolpen dan ditulis di kertas. Silakan. Tulis. Nggak usah terlalu panjang. Yang penting emosinya keluar. Yang penting ditransfer emosinya ke tulisan. Oke. Ditulis. Dah, kalau udah selesai ditulis, baca lagi pelan-pelan tulisan sendiri itu. Baca lagi pelan-pelan tulisan sendiri itu. Udah. Dan kalau udah dibaca, bacanya pakai hati ya. Rasain, dibaca lagi. Dan dengan semua keikhlasan hati kita, bilang ke tulisan itu, terima kasih. Diulang lagi, terima kasih. Diulang lagi, terima kasih. Dah, kertasnya boleh dilipat-lipat, nanti boleh dibuang. Oke, teman-teman. Nanti saya cerita kejadian tadi itu apa terjadinya, tapi yang penting sekarang dinikmati aja. Ya, nanti saya ceritain kenapa begitu, kenapa harus begini, nanti saya ceritain. Tapi sekali lagi,
Semoga apapun yang kita lakukan barusan ada sesuatu yang kita telaah ke dalam diri kita gitu. Iya pasti. Pasti. Begitu kita terima kasih, itu pelepasan yang paling terbaik. Bagus, biasanya kalau udah keluar tuh jadi lebih tenang. Setidaknya 1 jam ini kita lepas dari beban itu, kita lepas dari apa yang tertahan, dan seenggaknya kita mulai tahu ada apa sih gitu di dalam. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.